apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Jembatan rusak digerus angin kencang, warga di Lombok Timur bawa jenazah ke pemakaman menggunakan perahu. Kembali berulah mencuri ponsel di puluhan lokasi, seorang residivis di Lombok Timur ditembak polisi. Cegah abrasi dan banjirop, BPBD Kota Mataram usulkan pembangunan riprap di pesisir pantai Ampenan. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Video aktivitas warga Desa Seriwa, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang mengangkut keranda berisi jenazah menggunakan perahu menuju pemakaman viral dan menuai sorotan. Dalam video berdurasi 59 detik, terlihat dua warga mengayuh perahu yang mengangkut jenazah salah seorang warga yang hendak dimakamkan di pekuburan desa yang ada di pulau seberang. Hal itu dilakukan karena jembatan darurat yang dibuat warga roboh akibat angin kencang. Jika melalui jalur darat, mereka harus menempuh jalan memutar sejauh 5 km dengan kondisi jalan yang belum diaspal. Warga mengaku membawa jenazah menggunakan perahu menjadi pilihan yang paling cepat meskipun cukup berisiko karena kondisi cuaca saat ini. Iya, ero asik telik semama ke lalu tetukan di narak jambatan sampai ansin buat. Teman lain di narak jambatan tereng ati lagu seden. Dia bau setahun balik ke non ndak saya malik ele dok segaru ndak cara selain te eli. Iya situ para pentantu. Lagu arak je sampan masih dalam air bud langsung kayak sampan terus dia. Kira menit sudah sekitar 10 menit. Di depan jelap soal kan jauh masjid. Nano. Terus golok te rentan dek di depan kadu mesin ja. Lamun te kadu mesin jadi kan langsung dia terbalik. Nah iya, sisa podek sampan. Warga berharap pemerintah daerah membangunkan jembatan penghubung antar pulau demi melancarkan aktivitas mereka sehari-hari. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan pembangunan riprap di sepanjang pesisir pantai Ampenan untuk mencegah banjir rob dan abrasi. Hal itu sebagai solusi jangka panjang agar perkampungan di tepi pantai aman dari gelombang pasang. BPBD mengusulkan riprap dibangun sepanjang 9 km di garis pantai yang berdekatan dengan permukiman. Karena membutuhkan biaya yang cukup besar, BPBD mengusulkan pembangunan riprap dilakukan secara bertahap. Dan permanen kan butuh biaya besar dan butuh waktu, nggak bisa 1 tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nggak bisa karena kondisi ekonomi sekarang kan. Tetapi yang paling mungkin kita lakukan berapa kita yang mampu kita, tapi secara teknis bisa. Yang memungkinkan teman-teman teknis lagi ngitung. Oh lagi ngitung. Ya, jadi belum ada gambaran ya. Misalnya apa gitu? Nanti ya itu yang mau dikomunikasikan seperti apa. Kemarin teman-teman Bapeda dan teman-teman PUPR akan mencoba menghitung. Kalau misalnya bisa dilakukan, ya kita mungkin bisa gunakan dana BPD kan. Untuk mencegah meluasnya kerusakan akibat gelombang pasang, pemerintah Kota Mataram telah memasang tanggul sementara menggunakan karung berisi pasir di sejumlah titik permukiman yang rawan banjirop. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan personel gabungan TNI Polri bersama unsur BPBD dan Basarnas siap diterjunkan untuk mengatasi dampak bencana di Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu dipastikan dalam apel siaga bencana yang digelar di lapangan Polres pada Rabu pagi.
Selain kesiapan 300 personel, Satgas juga memastikan seluruh peralatan penanggulangan bencana dapat berfungsi dan siap digunakan dalam kondisi darurat. Petugas juga memastikan logistik siap didistribusikan kepada para korban bencana. Hadir pemerintah di masyarakat untuk siap dalam menghadapi segala bencana yang akan kita hadapi dengan peralatan, kemudian kendaraan serta prasarana lainnya. Insya Allah Kabupaten Lombok Tengah didukung oleh KBB dan juga dari Kodim semua kita siap, dan seluruh stakeholder yang ada kita siap apabila ada bencana. Tapi Insya Allah kita berdoa sama-sama agar di Lombok Tengah yang aman dan bencana. Kami gabungan dari seluruh stakeholder yang ada, sekitar 300 personil kita amankan hari ini. BPBD menyatakan 3 kecamatan menjadi wilayah rawan banjir dan longsor memasuki musim penghujan. Wilayah kita kalau musim penghujan begini yang longsor ya tetap seperti biasa masih di tahu ya. Jadi tahu ada beri, ada steeling, kemarin kita sudah survei juga, kita di steeling sudah pasang rambu tanda longsor, juga di steeling sudah kita pasang. Memasuki musim penghujan, Satgas Bencana mengimbau warga mewaspadai potensi bencana dengan selalu berhati-hati saat berada di luar rumah, di dataran tinggi hingga di perairan. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dari belakang, memang iya. Itu bangan aja dari belakang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menertibkan ratusan lapak pedagang yang berjualan di luar areal gedung di Pasar Renteng Praya pada Kamis siang. Penertiban itu untuk merespon keberatan dari pedagang dan warga yang terganggu dengan keberadaan lapak yang dibangun di luar gedung. Pemda berjanji akan menindak tegas para pedagang yang tidak mengindahkan peringatan dan tetap nekat berjualan di lokasi yang dilarang. Selain untuk menata pasar, penertiban juga untuk memastikan pedagang menempati lapak yang telah disiapkan. Untuk menjaga, memastikan pasar ini tertib, rapi, bersih. Planning kedepannya kan tujuan yang ingin dicapai seperti apa? Memang tujuan kita mau membuat pasar Renteng ini sebagai ya salah satu ikon kita lah di sini ya, menjadi pasar yang tadi yang rapi ya, bersih, yang tertib, jadi nyaman, pengunjung nyaman, pedagang nyaman, semua nyaman. Tujuan awal kita pertama adalah memasukkan pedagang di lapak sebelah timur. Alhamdulillah sampai detik ini, jam ini kita sudah berhasil memasukkan, tinggal dari terakhir meja yang 154 itu sudah tinggal 16 meja hari ini. Untuk menjaga ketertiban para pedagang, Pemda menyiagakan puluhan petugas Satpol Pamung Praja di areal pasar hingga beberapa pekan mendatang. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.